Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, pendengar Radio Maria, umat Allah dimanapun Anda berada. Semua kita yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam hidup ini di antara pilihan, engkau mau memilih sehat atau memilih sakit? Pasti kita akan memilih sehat. Di antara dua pilihan, engkau memilih kematian atau kehidupan? Pasti kita akan memilih kehidupan. Di antara dua pilihan, kebinasaan atau keselamatan, pasti siapapun orangnya, termasuk saya apalagi, pasti akan memilih yang namanya keselamatan. Saudara-saudariku terkasih, boleh saya katakan bahwa keselamatan adalah sebagai kebutuhan dasar hidup manusia, baik itu di dunia maupun nanti. Keselamatan dalam segala hal. Dalam pekerjaan kita butuh keselamatan. Dalam hidup berkeluarga kita butuh keselamatan. Dalam perjalanan kita butuh keselamatan. Dalam hidup beragama, kita juga butuh keselamatan. Saya masih ingat ketika saya masih bekerja di antara suku-suku Indian di kawasan pegunungan Los Andes, Amerika Latin. Ketika orang keluar dari rumah, apa yang dilakukan? Membuat tanda salib 3 kali. Naik angkot atau naik bis kota, buat tanda salib dulu, baru naik. Kemudian jeng mobilnya jalan, mau ke pajak, mau ke pasar. Di tengah jalan ketemulah mobil ambulan, nguing. Apa yang dilakukan? Buat tanda salib 3 kali. Nguing, ketemu lagi nanti di jalan, mobil pembawa jenazah, buat lagi tanda salib 3 kali. Terus mobil berjalan, ketika melewati depan gereja Katolik, apa yang dibuat? Buat tanda salib lagi 3 kali. Jadi dalam perjalanan itu berapa banyak kali orang membuat tanda salib? Begitu turun dari bis, apa yang dibuat? Buat tanda salib lagi. Itu baru pergi. Bagaimana ketika pulang? Sama. Apalagi kalau pulangnya melewati banyak kuburan atau melewati banyak ambulan, orang akan semakin sibuk lagi membuat tanda salib. Begitu turun dari bis, buat tanda salib. Begitu klik buka pintu gerbang dan masuk rumah, membuat tanda salib. Sudahlah, dalam hal-hal yang semacam ini saya melihatnya secara religius saja. Mereka ini sungguh sebagai orang yang beriman. Dan saya pernah bertanya, ngapain kau mesti membuat tanda salib sekian banyak? Supaya kami selamat, pastor. Jadi alasannya sederhana, bahwa apa yang dilakukan tidak lain adalah ungkapan dari imannya. Supaya selamat, pokoknya buat tanda salib. Nguing ketemu ambulan bawa jenazah, supaya enggak seperti itu, buatlah tanda salib. Saudara-saudariku terkasih, keselamatan menjadi kebutuhan dasar setiap orang. Dan ngomong soal keselamatan, mau orang beragama atau tidak beragama, semuanya pengen selamat. Dalam bacaan pertama yang kita dengar, apa yang dialami oleh orang-orang Israel ketika mereka ditinggal oleh Musa cukup lama. Musanya ada di mana? Musanya ada di atas gunung, sedang berdoa, sedang ada bersama dengan Allah. Dalam ketidakpastian macam manalah kita ini, bahwa Musa ini terlalu lama di atas gunung. Mereka dalam kepanikan, mereka dalam ketidakpastian, mereka butuh sesuatu supaya merasa selamat. Untuk itulah kemudian mereka membuat anak lembu tuangan, yang kemudian mereka sembah sebagai Allah. Di satu sisi dengan itu membuat mereka merasa tenang, merasa selamat karena inilah Allah kita yang ada bersama dengan kita. Tetapi di sisi lain yang ditunjang terjadi adalah kedurhakaan dalam arti tertentu, karena dengan membuat Allah dari anak lembu tuangan, mereka berarti lupa akan Allah yang selama itu berjalan bersama dengan mereka, memberi keselamatan kepada mereka dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Israel. Saudara-saudariku terkasih, mereka membuat Allah dari anak lembu tuangan, dan mereka berlaku seolah-olah bukan sebagai orang yang punya Allah. Mereka lupa akan Allah, dan sebenarnya mereka patut dihukum.
Tetapi apa yang terjadi? Musa yang melihat hal seperti itu memohonkan kepada Allah keselamatan bagi bangsanya. Musa bukan semerta-merta lalu mengiyakan ketika Allah mau membinasakan mereka. Musa tidak mengatakan, oh ya silahkan binasakan saja cepat-cepat. Tetapi Musa mengorbankan diri di hadapan Allah sampai tuntas demi menyelamatkan orang-orang berdosa ini. Musa tak akan mencari keselamatan bagi dirinya sendiri, tetapi Musa berdoa kepada Allah supaya mereka yang berdosa ini juga diselamatkan. Kemudian saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil, Kristus berbicara kepada orang-orang Yahudi. Kepada orang-orang Yahudi yang merasa diri sebagai bangsa pilihan, oh pastilah kami ini selamat. Tuhan Yesus berbicara kepada mereka yang terlalu pede bahwa sebagai bangsa pilihan, pokoknya apapun yang terjadi, selamat. Tetapi untuk selamat, padahal saudara-saudariku terkasih, orang diajak juga melihat Allah yang hadir dalam diri Yesus. Dan sayangnya bahwa mereka justru tidak melihat keselamatan itu yang ada di depan mata. Kehadiran Yesus tidak mereka percayai, bahkan juga hal-hal baik yang dilakukan oleh Yesus sebagai saksian siapakah dia di tengah-tengah dunia. Mereka tidak mau percaya. Sayangnya di situ. Tetapi sudahlah, kita tidak mau ngomongin jelek tentang mereka. Tetapi baiklah bahwa dengan apa yang kita dengar dalam bacaan-bacaan pada hari ini, kita merenungkannya dengan apa yang sedang terjadi di tengah dunia sekarang ini. Seluruh dunia sedang merasa terancam dengan adanya virus corona. Semua orang ingin selamat. Dari orang yang beragama sampai dengan yang beragama. Dari agama manapun sekarang berdoa masing-masing, Tuhan selamatkanlah kami. Jangan sampai virus corona ini terus saja terjadi. Semua orang berseru kepada Tuhan. Semua orang ingin selamat. Demikian pula saya, Anda semua, Anda juga. Kita semua ingin selamat. Oleh karena itu, saudara-saudariku terkasih, wujud doa kita pada kesempatan ini adalah kita mohon keselamatan, dan keselamatan itu datangnya dari Allah. Tindakan-tindakan praktis supaya orang tidak terinfeksi, supaya orang selamat dari virus ini telah banyak disosialisasikan dan kita dengar, juga kita praktekkan supaya selamat. Oleh peristiwa ini, saudara-saudariku terkasih, kita mau diingatkan bahwa tujuan hidup kita adalah ke surga. Tujuan hidup kita adalah juga untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Bukan hanya untuk menyelamatkan diri kita, tetapi juga untuk keselamatan banyak jiwa-jiwa. Untuk membawa sebanyak mungkin jiwa ke surga. Secara objektif, panggilan hidup sebagai orang Kristiani adalah untuk mohon keselamatan bagi semakin banyak orang. Tetapi keselamatan ini bukan hanya untuk selamat di dunia, melainkan juga untuk hidup selama-lamanya. Pada saat ini ada ribuan orang yang sakit, yang menghadapi resiko kematian sendiri. Tidak didampingi oleh keluarganya, tidak didampingi oleh orang yang yang paling dekat dengannya, tidak didampingi juga bahkan secara spiritual oleh pemuka-pemuka agamanya. Ribuan orang sedang berjuang dengan resiko ini tanpa sakramen dan kehilangan bantuan spiritual apapun. Berapa hari yang lalu ada orang sakit di salah satu rumah sakit. Kemudian orang datang kepada saya minta pengurapan. Saya pergi.
apa yang terjadi, tidak boleh masuk. Saya mau pengurapan, tidak boleh masuk. Dengan segala alasan yang sekarang sedang terjadi. Saudara-saudariku, ngeri bukan? Bahwa seseorang yang sedang berjuang dalam hidupnya, boleh dikatakan saat terakhir, tetapi bahkan kita berdoa saja di sampingnya, tidak bisa. Saudara-saudariku terkasih, ribuan orang sekarang sedang berjuang dengan resiko hal ini. Penting untuk melakukan apa yang ada dalam kekuatan kita sebagai orang beriman akan Kristus, yakni untuk menyelamatkan jiwa-jiwa orang yang sedang sekarat ini. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa Anda lakukan? Apa yang bisa saya lakukan sebagai imam? Demikian pula para pemuka agama yang lain. Pertama, bagi para imam dalam gereja kita diizinkan namanya dalam artikulo mortis, dalam bahaya kematian, yakni seorang imam dapat memberikan absolusi umum kepada orang yang tidak dapat dilayani secara individu, demikian pula secara langsung. Imam dapat memberi absolusi umum dari jauh kepada korban-korban yang seperti itu. Demikian pula misalnya ada pesawat yang wes plung jatuh, mau buat apa? Sebagai imam yang bisa dilakukan adalah memberikan absolusi umum. Demikian pula misalnya ada kapal tenggelam di mana orang imam tidak bisa melayani secara individu, yang bisa dilakukan untuk keselamatan jiwa-jiwa adalah memberikan absolusi umum. Saudara-saudariku terkasih, pada saat ini para imam dipanggil juga dalam situasi yang boleh dikatakan serba kritis ini untuk mengambil peran untuk keselamatan jiwa-jiwa semakin banyak orang, bahkan orang yang tidak beragama sekalipun. Lalu bagi awam, apa yang bisa dilakukan? Hal yang sama. Anda bisa berdoa, bukan? Kalau kita tidak bisa pergi menungguinya di rumah sakit, entah mereka yang kita kenal atau tidak, entah mereka yang kita kasihi atau tidak, bukankah dengan kekuatan doa kita juga bisa membantu keselamatan jiwa-jiwa orang yang sedang berjuang dalam boleh dikatakan dalam akhir hidupnya? Tetapi juga pada saat yang sama, dengan doa kita bisa mendukung setiap mereka yang terlibat langsung di dalam keselamatan mereka. Kita bersehati dalam doa. Dan untuk melaksanakan segala anjuran supaya kita di rumah saja, dengan pakai masker, dengan social distance, dengan pakaian sanitizer dan sebagainya, semua itu penting. Tetapi juga tetap memelihara iman kita hidup. Dan iman yang hidup itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk sesamanya. Seperti halnya Musa, berdoa mohon belas kasih, mohon keselamatan bagi orang Israel yang telah berdosa. Demikian pula, mari kita juga berdoa bagi sekian banyak orang yang membutuhkan doa-doa kita, baik mereka yang sedang menghadapi situasi sulit oleh karena peristiwa ini, maupun oleh hal-hal yang lain. Amin.